Ya, gitu ya. Tetapi satu sisi ibu itu juga butuh kesehatan mental itu. Gitu. Kemarin saya sempat utarakan ya Bu di kampung wisata Purbayan bahwa jadi ada seorang ibu yang mengadu bahwa bagaimana membagi timing dan lain sebagainya. Kadang kita tidak ada tempat untuk curhat dan lain sebagainya. Saya bilang, ibu, ini permasalahan bukan hanya di ibu saja, tapi saya pun juga merasakan. Terutama generasi yang sekarang, yang menjadi ibu-ibu muda, generasi saya gitu ya, adalah generasi milenial. Di mana generasi milenial itu banyak sekali di luar sana itu bimbang gitu. Karena kita adalah generasi yang diapit, yang dimarahi ibunya, tapi juga dimarahi anaknya gitu ya. Kalau zaman sebelum saya gitu ya, kita nggak berani marahin ibunya gitu kan. Tetapi generasi milenial itu adalah generasi yang dimarahi dua sisi, atas dan bawah. Jadi pentingnya adalah begini, untuk kita ibu-ibu itu jalin komunikasi nomor satu. Bahasa ibu itu adalah nomor satu untuk berbicara dengan anaknya tanpa ada judgement. Jadi kita hanya mendengarkan, memberikan saran tanpa ada kritik begitu terhadap anak. Karena daripada anak ini mencari tahu di luar, lebih baik kita harus berdiskusi di dalam rumah. Jangan terus, oh kamu nggak boleh begini, titik begitu ya. Itu tidak bisa. Harus ada conversationnya. Kenapa lebih baik kamu berjalan ke sini daripada ke sana dan lain sebagainya. Tetapi juga penting buat si ibunya sendiri untuk mencari bagaimana dia bisa menjaga kesehatan mentalnya itu sendiri. Ada yang memang perlu ke psikolog misalnya untuk bantuan profesional. Pergilah, no judgment gitu ya. Tidak boleh kita sesama perempuan masyarakat ada orang yang pergi ke psikolog, wah pasti itu orangnya gini. Tidak ya. Itu adalah kesehatan mental untuk pribadi itu sendiri dan itu penting. Yang pasti adalah sesama perempuan kita tidak boleh menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Begitu. Peran ekosistem pasangan suami istri yang tadi disebutkan oleh ibu juga penting. Bagaimana sang suami itu bisa menjadi tempat curhatan si ibu tanpa memberikan solusi, hanya cukup mendengarkan saja. Karena yang dibutuhkan oleh istri-istri itu adalah ruang yang curahan. Daripada kita mulai begibah dengan tetangga, lebih baik kita bukan berarti terus gibah dengan suami ya, tidak ya, tetapi paling tidak kita meluapkan unek-uneknya dengan suami begitu ya, tanpa suami harus selalu memberikan solusi. Lebih baik itu kamu gini. Kadang kita perempuan tidak membutuhkan solusi ya Mbak ya, kita cuma butuhkan telinga gitu ya, cuma butuh telinga untuk didengar gitu. Karena daripada yang lain yang mendengarkan kita curhat, maka ini, karena bagi perempuan mencurahkan perasaan itu adalah cara untuk kita tetap menjaga kesehatan mental kita. Karena kalau bapak-bapak mau tidur, pulang kantor, tidur ya tinggal tidur. Kalau kita perempuan, kita mikir besok mau ngapain, oh besok anak ada kegiatan ini, berarti jam segini harus bangun. Kalau gitu jam segini masaknya, kalau gitu saya harus bangun jam segini. Oh tadi ada acara apa, ternyata tadi anak-anak kurang makan sayurnya. Itu yang perempuan pikirkan sebelum tidur. Berbeda dengan laki-laki yang kalau mau tidur ya tinggal tidur. Suami saya kayaknya begitu nyentuh kasur 5 menit langsung ngorok gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa, perempuan itu memang secara hormonal kita dibangun untuk punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Sehingga kita memikirkan segala hal, mikirin yang tadi siang, mikirin yang 20 tahun yang lalu, mikirin yang besok, mikirin yang 10 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih seperti itu, sehingga